Indonesia akan menjadi poros utama dalam pengembangan teknologi transisi energi dunia menjadi lebih hijau. Pasalnya, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dunia akan energi ramah lingkungan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, kekayaan mineral dunia sebagai bahan utama produksi teknologi energi ramah lingkungan berada di Indonesia. Pada 20 tahun ke depan, permintaan akan logam akan meningkat secara eksponensial seiring langkah untuk mencapai net zero emission di berbagai negara. Bahkan kebutuhan mineral untuk transisi energi akan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan akan energi fosil yang juga akan menyusut. Komitmen akan energi bersih terus digaungkan di berbagai pertemuan internasional dalam upaya menjaga kenaikan suhu bumi yang dapat membuat dunia kacau balau. Maka dari itu, teknologi transisi energi akan semakin tinggi kebutuhannya. IEA memperkirakan pada 2040 permintaan teknologi transisi energi akan tumbuh 6 kali lipat dari 2020. Indonesia sebagai kantong mineral logam dunia tentu saja diuntungkan. Adapun kekayaan mineral dunia yang dimiliki oleh Indonesia adalah: pertama, nikel. Cadangan nikel RI menjadi yang terbesar di dunia. Menurut data Kementerian ESDM 2020 dalam buklet berjudul Peluang Investasi Nikel Indonesia, menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki RI sebesar 72 juta ton. Jumlah tersebut adalah 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.490 ribu ton nikel. Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Sementara untuk biji nikel, total sumber daya biji nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1% hingga 2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton. Adapun cadangan biji nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1% hingga 2,5%, di mana cadangan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan biji nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton. Kedua, timah. Kemudian Indonesia juga merupakan raja timah dunia. Berdasarkan data peluang investasi timah Indonesia 2020 menyebut cadangan timah Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia, yakni 17% dari total cadangan timah dunia. Setelah Cina yang menguasai 23% cadangan timah dunia. Total cadangan timah dunia pada awal 2020 tercatat sebesar 4,74 juta ton logam timah, di mana Indonesia tercatat sebesar 800.000 ton logam. Dari sisi sumber daya, timah Republik Indonesia tercatat mencapai sekitar 2,88 juta ton logam dan 10,78 miliar ton biji timah. Tidak hanya menguasai cadangan terbesar kedua di dunia, Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar kedua, yakni 22% setelah Cina yang mencapai 47% dari produksi dunia. Ketiga, bauksit. Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa bahan baku pembuatan aluminium, yakni bauksit. Cadangan bauksit Republik Indonesia cukup besar, bahkan merupakan peringkat ke-6 terbesar dunia untuk pemilik cadangan bauksit. Berdasarkan data buklet Bauksit 2020, Kementerian ESDM mengolah data USGS Januari 2020, jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton. Data Kementerian ESDM menyebut jumlah sumber daya biji terukur bauksit Indonesia mencapai 1,7 miliar ton dan logam bauksit 640 juta ton. Sementara cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton dan logam bauksit 299 juta ton. Nilai bauksit jika diolah bisa bertambah mengingat kegunaan aluminium yang esensial di sendi kehidupan manusia. Keempat, tembaga. Ada juga tembaga yang juga menjadi harta karun RI, menduduki peringkat ke-7 terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian ESDM mengolah data USGS 2020,
Indonesia memiliki cadangan logam tembaga sebesar 28 juta ton atau menguasai 3% dari total cadangan dunia yang mencapai 871 juta ton tembaga. Sementara data Badan Geologi Kementerian ESDM 2020, total cadangan biji tembaga Indonesia mencapai 2,63 miliar ton dan sumber daya sebesar 15,8 miliar ton. Adapun produksi biji tembaga sebesar 100 juta ton per tahun. Kelima, logam tanah jarang. RI punya harta karun super langka bernama logam tanah jarang atau rare earth element. Sayangnya Indonesia belum menggarapnya baik eksplorasi maupun eksploitasi logam tanah jarang ini. Padahal dunia berlomba-lomba mencari komoditas ini karena manfaatnya yang luar biasa di era modern saat ini. Logam tanah jarang merupakan bahan baku peralatan berteknologi canggih mulai dari baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Selain itu bisa juga untuk bahan baku kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Semoga saja dengan melimpahnya kekayaan alam di Indonesia ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan bisa menjadi keuntungan besar bagi negara. Amin. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.